ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan kepada teman-teman semuanya, anak-anak. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Yang bangkunya masih kurang lurus dengan teman depannya, silakan dirapikan terlebih dahulu bangkunya, mejanya. Karena pembelajaran hari ini adalah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk itu, kalau semuanya rapi, kelihatan rapi, bersih, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Silakan dicek dulu di bawah meja, di bawah kursi, apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Jika tidak ada, berarti kalian adalah anak yang rapi, yang bersih, ya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan, KM. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah ya, hari ini semuanya sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Berarti dalam pembelajaran SKI ini kita telah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, 2 jam ke depan kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Oke, kita sedikit mengulas ya pembelajaran yang kemarin. Kita telah mempelajari tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah ya. Nah, setelah kita mempelajari pada periode Mekah, hari ini kita mempelajari perkembangan dakwah Islam, perkembangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Oke, anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Harus siap ya, karena pembelajaran ini insya Allah sangat bermanfaat. Karena ketika kita mempelajari sejarah-sejarah itu, ada sesuatu hal yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Tadinya kita gimana sih caranya Nabi Muhammad itu berdakwah gitu sehingga Islam tersebar ke penjuru dunia. Nah, kita akan mengulas pembahasan itu. Judulnya adalah perkembangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Oke, kita akan mengulas perkembangan dakwah
Minggu kemarin kita telah mempelajari perkembangan dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Sedikit mengulas bahwasannya pada dakwahnya Nabi Muhammad pada periode Mekah itu berdakwah secara terang-terangan, ya. Nah, jadi setelah beliau dakwah pada periode Mekah atau dakwah di kota Mekah, ternyata beliau juga dakwah juga di kota Madinah atau dulunya disebut dengan kota Yasrib, ya. Kota Yasrib dulu itu dikenalnya dengan kota Yasrib, tapi sekarang dikenal dengan kota Madinah. Nah, ada kata konsep yang harus kalian pahami dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, faktor penyebab. Pembahasan yang pertama, ya, faktor penyebab dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, ini adalah pembahasan pertama yang akan kita bahas mengenai faktor penyebab dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, ada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai substansi dan strategi. Substansi dan strategi dakwah Nabi, dakwah Rasulullah ke Madinah. Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada faktor penyebab dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua ada substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pembahasan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintahan Rasulullah pada periode Islam di Madinah. Pembahasan yang keempat yaitu keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dua pembahasan terlebih dahulu, ya. Oke, yang pertama ada faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Yang pertama, sebelum beliau datang ke kota Yasrib, ya, pada penjelasan ini, sebelum beliau datang ke kota Yasrib, beliau singgah terlebih dahulu di desa Kuba. Oke, pembahasan yang pertama, singgah di desa Kuba. Nah, ini adalah faktornya. Faktor yang pertama itu adalah Rasulullah singgah di desa Kuba. Nah, jadi pembahasannya sebelum Rasulullah datang ke kota Yasrib, beliau singgah terlebih dahulu di desa Kuba. Nah, tapi Rasulullah tidak hanya singgah saja, gitu. Tidak hanya tinggal di situ saja. Dia tidak hanya berdiam diri, gitu. Tetapi beliau juga mendirikan masjid di sana. Mendirikan masjid yang sekarang dinamai dengan Masjid Kuba. Nah, beliau mendirikan Masjid Kuba itu di atas tanah milik Kulsum bin Hasanuddin. Kulsum keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan suku Aus. Nah, yang sekarang masjid itu dikenal dengan Masjid Kuba. Nah, itu merupakan masjid pertama yang Rasulullah bangun. Gitu. Nah, kemudian tibanya Rasulullah di kota Yasrib itu pada tanggal tiba di Yasrib pada tanggal
Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 2 Juni 622 Masehi. Jadi tadi yang pertama, sebelum Rasulullah tiba di kota Yatsrib, dia singgah dulu di desa Quba selama 4 hari. Di sana dia juga mendirikan masjid yang dinamai dengan Masjid Quba. Beliau mendirikan Masjid Quba di tanah milik Kulsum bin Hamdan. Nah, setelah beliau singgah di desa Quba, baru beliau tiba di kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 2 Juni 622 Masehi. Kemudian faktor selanjutnya, setelah beliau memasuki atau setelah beliau datang ke kota Yatsrib, ada 2 golongan. Golongan yang pertama itu dari arah utara, golongan bangsa Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Nah, ini faktor yang ketiganya ya. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan dari selatan, golongan suku Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj. Oke, yang pertama ada golongan dari utara yaitu golongan Yahudi. Ada Bani Nadir dan Quraisyah. Golongan yang kedua yaitu golongan dari suku Arab. Suku Arab yaitu suku Aus dan Khazraj. Nah, ini faktor yang ketiga. Ada 2 golongan. Nah, anak-anak, pada 2 golongan ini mereka ini sering bermusuhan atau terjadi suatu perselisihan. Padahal dari 2 golongan ini berasal dari kota Yatsrib gitu. Nah, itu faktor yang ketiga. Sekarang faktor yang keempat. Pada tahun ke-10, suku Khazraj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Pada tahun ke-10 sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka juga disambut oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang bernama Al-Qobah. Dan Rasulullah juga mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj sambil menyeru mereka kepada agama Allah. Faktor yang keempat adalah apa? Faktor penyebab dakwah Rasulullah ke Madinah. Yang keempat, pada tahun ke-10 setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, itu suku Khazraj datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Jadi bisa kita lihat ya bahwasanya Nabi atau Rasulullah SAW ini tidak hanya tinggal di Mekah, tapi beliau juga ke Madinah, ke Mekah lagi, gitu ya. Nah, faktor yang keempat ini adalah pada tahun ke-10 suku Khazraj datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada saat di Mekah, ini suku
Rasulullah pada waktu itu. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan Rasulullah. Malahan Rasulullah yang memintanya untuk pertemuan dengan Hajjaj gitu. Nah, pertemuan itu di tempat yang bernama Aqabah. Rasulullah mengadakan pertemuan itu untuk apa? Sambil menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian faktor yang kelima ya sekarang. Ya. Faktor yang kelima yaitu pada tahun ke-12 dibuat sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqabah pertama. Faktor selanjutnya yaitu pada tahun ke-12 dibuat sebuah perjanjian yang dinamai dengan Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqabah pertama. 1, 2, 3, 4. Kita pindah ke sini ya. Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqabah pertama ya pada saat itu. Ini adalah faktor yang kelima. Nah, mengapa sih bisa disebut dengan Perjanjian Wanita? Nah, pada saat itu Perjanjian Wanita atau disebut dengan Perjanjian Aqabah pertama karena dalam perjanjian itu ada satu wanita yang mengikuti atau menyaksikan perjanjian tersebut, yaitu bernama Afra binti Abid ibnu Fa'labah. Coba, isi perjanjian Aqabah yang pertama adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah. Perjanjian kedua, kami tidak akan berzina. Perjanjian ketiga, kami tidak akan mencuri. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Perjanjian yang terakhir, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu faktor yang kelima. Faktor yang terakhir, yaitu pada tahun ke-13 dibuatlah Perjanjian Aqabah kedua. Pada Perjanjian Aqabah kedua ini merupakan faktor yang ke-6 pada tahun ke-13. Perjanjian Aqabah kedua. Nah, ini adalah faktor yang ke-6. Ini terjadi pada tahun ke-13 masa kenabian Muhammad SAW. 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah. Untuk apa? Untuk meminta dan menemui Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad pindah ke Madinah pada saat itu. Nah, Rasulullah juga menyetujui hal tersebut. Kemudian dibuatlah Perjanjian Aqabah yang kedua. Ya, dalam perjanjian ini juga Rasulullah didampingi oleh seorang pamannya. Pamannya juga berpesan agar suku Aus dan Hajjaj atau suku yang berasal dari kota Yasrib tersebut dapat menjaga keselamatan Rasulullah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Mereka juga berjanji ya, isi perjanjian Aqabah yang kedua ini, mereka berjanji akan membela Rasulullah, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah dari serangan musuh. Baiat atau perjanjian Aqabah kedua ini juga merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah sehingga Islam dapat tersebar di penjuru negeri. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan penduduk Madinah pada saat itu mudah sekali untuk menerima agama Islam? Yang pertama, bangsa Arab Yasrib telah
bermusuhan. Oke, sudah paham ya? Jadi yang pertama dari faktor penyebab dakwah Rasulullah ke Madinah. Yang pertama, sebelum Rasulullah tiba di kota Yatsrib, beliau singgah terlebih dahulu di desa Quba selama 4 hari dan mendirikan masjid yang dinamai dengan Masjid Quba. Yang kedua, tiba di kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 2 Juni 622 Masehi. Yang ketiga, golongan Yahudi. Nah, di Madinah atau di kota Yatsrib ada 2 golongan Yahudi dan golongan suku Arab. Yang termasuk dengan golongan Yahudi ada Bani Nazir dan Quraizah. Golongan suku Arab ada suku Aus dan Hajraj. Faktor yang keempat, pada tahun ke-10 suku Hajraj datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Faktor yang kelima yaitu adanya suatu perjanjian wanita atau disebut dengan perjanjian Aqabah I. Faktor yang terakhir yaitu perjanjian Aqabah kedua, dan ini merupakan titik awal perkembangan Islam di kota Madinah. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai ya substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW ke Madinah. Oke. Sebelum kedatangan agama Islam, suku Aus dan suku Hajraj itu selalu terjadi perselisihan, bahkan sering adanya pertumpahan darah di antara mereka. Yakni katanya ada orang ketiga yaitu Yahudi. Nah, ternyata kedatangan Rasulullah itu ke kota Madinah memberikan dampak positif pada kedua suku tersebut. Gitu. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam sehingga semuanya telah terikat satu dalam ikatan keimanan. Walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali fanatisme itu kesukuan, namun telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama. Jadi substansi strategi dakwah Rasulullah pada saat itu memberikan dampak positif, terhadap siapa? Terhadap suku Aus dan Hajraj. Nah, pada saat substansi atau strategi dakwah Rasulullah ini memberikan dampak positif suku Aus dan Hajraj yang menjadikan kedua suku ini tidak adanya perselisihan, ya, karena suku Aus dan suku Hajraj ini makin kesini makin banyak orang yang memeluk agama Islam sehingga Rasulullah menanamkan keimanan pada kedua suku tersebut. Oke, anak-anak, itu penjelasan dari Ibu ya mengenai faktor penyebab dakwah Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian substansi dan strategi dakwah Rasulullah ke Madinah. Sampai sini ada yang anak-anak yang tanya atau penjelasan yang kurang jelas dari boleh nanti bisa kalian baca-baca kembali penjelasan tersebut di apabila jelas. Untuk saat ini di bab ketiga ini, setelah Ibu menjelaskan ya, seperti biasa ketika Ibu menjelaskan pasti akan selalu ada evaluasi di akhirnya, dan evaluasi ini kalian akan Ibu beri soal sebanyak 10 soal untuk kalian isi. Hanya 10 soal. Pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, ya. Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Silakan untuk diisi terlebih dahulu soal tersebut. Nanti setelah jam terakhir, setelah di akhir nanti soal tersebut dikumpulkan, ya. Apabila yang sudah, boleh silakan dikumpulkan. Ibu kasih waktu cukup ya 15 menit untuk mengisi soal. Cukup. Oke.
Hanya itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya silakan kalian baca-baca terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran ini. Jadi nanti ada pas ibu mau menjelaskan sudah nyambung ya pembahasannya gitu, karena kalian sudah mempelajarinya sebelumnya gitu. Nah, baik anak-anak, pada pembahasan hari ini dicukupkan sekian. Untuk soalnya silakan kumpulkan di KM ya, nanti diserahkan ke ibu karena jam pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan setelah ini istirahat ya, setelah pelajaran ibu. Oke. Nah, terima kasih ya anak-anak telah mendengarkan penjelasan dari ibu. Semoga hari ini penjelasannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau kita punya suatu ilmu atau suatu pembelajaran dalam diri kita, jangan kita simpan untuk diri sendiri gitu. Kita harus mendakwakannya seperti Rasulullah juga berdakwah ketebar kebaikan. Baik, cukup sekian penjelasan dari ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.